Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku kali ini di pelajaran matematika, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Di video yang kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang KPK. Nah, fungsi dari KPK itu adalah nanti untuk menyamakan penyebut. Kita akan coba menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalnya ada soal 1/6 ditambah 3/4 sama dengan, nah ini kita penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Yang bawah ini kan penyebut, yang atas pembilang. Penyebut ini kita samakan dulu biar bisa kita jumlahkan. Menyamakannya bagaimana? Tentunya dengan KPK, seperti yang Bapak kemarin jelaskan. Nah, kita mulai saja langkah-langkahnya. Kita cari dulu pakai pohon faktor. 6 dibagi bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi dengan 1 atau bilangan itu sendiri. Contohnya, biar tidak lupa, bilangan prima lebih dari 1 berarti 2. 2 ini hanya bisa dibagi dengan 1, 2 dibagi 1, atau bilangan itu sendiri, 2 dibagi 2. Tidak bisa 2 dibagi 3, nggak bisa. Nanti hasilnya pecahan 2, kemudian 3, kemudian berapa lagi, 5, 7, 9 masih bisa dibagi 3, berarti 11, 13, dan seterusnya sampai angka yang tidak terhitung. Ini namanya bilangan prima. Nah, 6 dibagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Berapa? Bisakah dibagi 2? Ya, masih bisa dibagi 2. Hasilnya berapa? 3. Nah, 3 kan sudah bilangan prima, jadi tidak usah lagi dilanjutkan. Kalau di sini sudah bilangan prima, berarti stop. 6 bagi 2, 3. Sekarang kita teruskan yang 4. Nih, 4 ini. 4 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? 4 bagi 2 ya 2. Nah, seperti ini. Apakah 2 bilangan prima? Ya, 2 adalah bilangan prima. Jadi stop sampai di sini saja, tidak usah dilanjutkan. Jadi kita dapat tuliskan 6 sama dengan 2 kali 3. Kemudian 4 sama dengan 2 pangkat 2, karena ini ada 2 kan. 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Nah, kemudian kita cari KPK-nya. KPK sama dengan, jika ada angka yang sama, ini kan ada angka yang sama, 2 sama 2. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang ada pangkatnya. Kemudian kalau misalnya ada pangkatnya semua, berarti yang dipilih pangkat yang terbesar. Jadi jangan lupa, kalau angkanya sama, tulis salah satu, tapi kalau angkanya ada pangkatnya, berarti pilih pangkat yang terbesar. Di sini angkanya sama-sama 2, tapi pangkatnya yang bawah ini ada pangkatnya, berarti
kita tulis 2 pangkat 2 kali berapa? 3. Nah, ini tulis karena 3-nya sendirian ditulis. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 berarti 4. Kemudian dikalikan berapa? 3. Sama dengan 4 kali 3 12. Berarti kita dapat tuliskan di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Nah, kemudian setelah kita samakan penyebutnya, kita hitung. Dimulainya dari 12 ini dibagi 6. Dibagi 12 bagi 6 berapa? 2. Kemudian setelah itu simpan di sini dulu. Nanti tidak lupa. 2 dikalikan 1. Ini dikalikan. Setelah dibagi hasilnya 2, kemudian 2 ini dikalikan 1 berapa? 2 kali 1. 2 kali 1 jawabannya 2. Tulis ini 2. Kemudian selanjutnya ini tadi masih ingat tidak? 12 dibagi 4. Ini dibagi ya. Terus kemudian hasilnya berapa? 12 bagi 4. Hasilnya 3. Nah, tulis di sini aja nggak apa-apa, atau dibayangkan. Tapi Bapak tulis biar lebih mudah. 12 bagi 4 sama dengan 3. Setelah ketemu 3 berarti 3 ini dikalikan sini. Berarti 12 bagi 4 3. 3 kali 3 sama dengan berapa? 9. Tuliskan di sini. Jadi dibagi terus dikali, dibagi dikali, dibagi dikali, ditaruhkan di sini, ditaruh di sini. Nah, baru kita dapat menjumlahkan. Pernya 12 karena penyebutnya sudah sama. 2 ditambah 9 berapa? Ya, 11. Berarti hasilnya sudah ketemu. Ini hasilnya. Sudah ketemu. Nah, jangan lupa bilangan prima diingat-ingat. Kemudian kalau membagi ini, pilih bilangan prima yang terkecil dulu, baru kalau tidak bisa bilangan prima selanjutnya dan seterusnya. Kemudian kalau di sini sudah tidak bisa dibagi lagi atau sudah bilangan prima, stop sampai di situ. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita cari KPK-nya. Kalau ada angka yang sama, pilih. Kalau ada angka yang sama, pilih salah satu. Tetapi kalau ada pangkatnya, pilih pangkatnya yang terbesar. Tapi kalau tidak sama, dituliskan semua. Ini kan tiga hanya sendiri, jadi tetap tuliskan. Nih, itu seperti ini. Setelah ketemu di sini, berarti ini adalah apa? Penyebut. Nah, ini namanya penyebut yang di bawah ini. Jadi untuk mencari atau untuk menyamakan penyebut yang berbeda, caranya menggunakan KPK. Mungkin bisa dimengerti ya anak-anak. Kemudian jika ada bentuk soal lain, misalnya satu per 2 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Kita samakan penyebutnya. Tetapi karena ini sudah bilangan prima, 2 ini kan bilangan prima, 3 juga bilangan prima. Cara menyamakan penyebutnya hanya tinggal mengalihkan saja karena dua-duanya sudah bilangan prima. Jadi tidak usah dicari KPK-nya menggunakan pohon faktor, langsung dikalikan saja. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. Berarti tulis sini 6. Oh, sudah selesai, tidak usah seperti tadi.
Karena apa? Karena ini bilangan prima, ini juga bilangan prima. Kalau tadi kan 1/6 ditambah 3/4. Ini yang tadi, soal tadi. Ini kan bukan bilangan prima, 6. 6 bukan bilangan prima. 4 juga bukan bilangan prima. Bukan. Nah, ini bukan bilangan prima. 6 bukan bilangan prima, 4 bukan bilangan prima. Kalau tadi ini 2 bilangan prima, 3 juga bilangan prima. Kalau dua-duanya bilangan prima, maka langsung saja dikalikan. Tapi kalau tadi, soal yang tadi, yang pertama tadi, karena penyebutnya bukan bilangan prima, berarti harus dicari KPK-nya menggunakan pohon faktor. Seperti itu. Kita cari. Tadi pertama langkahnya gimana? Setelah penyebutnya sama, 6 dibagi 2, ini dibagi, ketemunya berapa? 3. 3 tinggal kalikan 1, kan 3 tadi, kalikan 1. Jawabannya taruh sini, 3 kali 1, 3. Kemudian yang selanjutnya, satunya lagi 6 dibagi 3 sama dengan berapa? 6 bagi 3, 2. Taruh sini biar tidak lupa, atau nanti dibayangkan bisa. 6 bagi 3, 2. 2 dikali 1 berapa? 2. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Taruh sini. Kemudian baru kita jumlahkan. Ini tetap per 6. 3 ditambah 2 berapa? 5. Berarti jawabannya 5. Ini hasilnya 5/6. 5/6. Seperti itu ya, diingat-ingat. Sekarang ada bentuk soal lain juga. Tadi penyebutnya berbeda, tetapi penyebutnya bukan bilangan prima dua-duanya. Dua-duanya bukan bilangan prima. Kemudian contoh soal yang kedua tadi, dua-duanya penyebutnya bilangan prima semua. Nah, sekarang yang satu bilangan prima, yang satunya lagi bukan bilangan prima. Misalnya ada soal 2/3 ditambah 3/8. Nah, kita cari dulu 3 dan 8. 3 ini adalah bilangan prima, jadi tetap tidak usah dicari menggunakan pohon faktor. Yang kita cari hanya angka 8-nya saja. 8 bagi 2 bisa enggak? Bisa. 4 dibagi 2 bisa. Jawabannya adalah 2. Nah, setelah yang terakhir bilangan prima, kan ini 2 bilangan prima, tidak usah dilanjutkan kembali. Kita tulis yang 3 ini, tuliskan saja 3 sama dengan 3. Yang 8 sama dengan 2 pangkat berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Baru kita kalikan. Kita cari KPK sama dengan, ini kan berbeda ya, tulis saja dua-duanya 3 kali 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Berarti tulis 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, ini hasilnya. Berarti di sini sama dengan penyebutnya sudah kita samakan, 24 plus per 24. Baru kemudian kita cari, kita jumlahkan
24 dibagi 3 sama dengan 8. Tulis ini 8 kali 2 sama dengan 16. Tulis ini 16. Kemudian yang satunya 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian baru kita jumlahkan. 16 ditambah 9 berapa? Ini tetap ya per 24. 16 ditambah 9 25. Nah, berarti ini hasilnya sudah selesai. Kalau yang satu penyebutnya bilangan prima, kita tuliskan saja. Kalau yang satu bukan bilangan prima, berarti kita cari dengan pohon faktor. Kemudian kita cari KPK-nya 3, tetap tulis 3. Baru kita kalikan 24. Ini sudah ketemu penyebutnya. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari Pak Taufik. Biar tidak terlalu pusing nanti memahaminya, maka Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti atau besok setelah ini ada pelajaran matematika lagi, Bapak akan lanjutkan untuk menghitung pecahan berpenyebut berbeda, tetapi dengan pecahan campuran. Ini hanya pecahan biasa dengan biasa. Besok kita dengan pecahan campuran. Basicnya atau dasarnya adalah kalian tahu apa saja atau bilangan mana saja yang termasuk bilangan prima. Itu yang pertama dasarnya. Kemudian setelah itu kalian harus tahu caranya mencari KPK. Salah satunya dengan menggunakan pohon faktor. Nah, seperti itu. Itu adalah dasarnya untuk menyamakan penyebut yang berbeda. Diingat-ingat lagi, untuk menyamakan penyebut yang berbeda caranya menggunakan KPK. Nah, cara menentukan KPK harus tahu apa itu bilangan prima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.